Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama gua Robby Prambadi di channel Robby Prambadi 135cc. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya, sehat walafiat. Kayak gua, alhamdulillah sehat. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober kalau nggak salah ya. Gua lagi ada di jalan apa ya ini ya? Gua nggak tahu ini jalan apa. Gua nggak tahu ini jalan apa sih. Pokoknya ke arah Jembatan Serong, kalau kalian tahu di daerah Depok. Jembatan Serong, gue dari arah Citayam nih. Seperti biasa, gue dari rumah orang tua gue, ada keperluan sekaligus silaturahmi. Sekarang gue lagi perjalanan balik menuju Tangerang, menuju Poris. Kali ini gue lewat jalur sini karena apa ya, pengen suasana yang baru aja. Karena udah agak bosen lewat jalur Jakarta, jalur Depok situ, Depok Jakarta situ. Astagfirullahaladzim, ukti. Ini gue lewatnya ke arah Sawangan ya. Ke arah Sawangan, nanti lewat Ciputat, Pondok Cabe, nanti tembusnya di Cipondo. Gue sekalian mau mampir ke bengkelnya Bang Kodok. Oke, jadi gue mau mau sekedar menginformasikan bahwasanya kawan kita Bang Kodok itu baru buka bengkel dia. Jadi selama ini kan dia kan ngerjain bongkar-bongkar motor itu kan di rumahnya, di kontrakannya dia. Sekarang dia udah mulai buka bengkel, nggak jauh dari tempat yang kemarin, cuma beda arah aja. Jadi baru terhitung sejak hari Senin kalau nggak salah. Sejak hari Senin dia mulai buka bengkel di situ. Aduh, macet juga di sini, padet. Oke, buat kalian gimana kabarnya nih? Teman-teman gue yang baru mulai ngevlog nih. Aduh, gimana kabarnya? Sudah seperti apa channelnya? Channel gue juga nggak gimana ya. Ini channel apa sih? Channel gue tuh channel baru juga dan belum banyak penontonnya, subscribernya juga ya ala kadarnya. Cuma memang gue mau sekedar sharing aja. Alhamdulillah dari sekian, nggak banyak ya, dari sekian banyak dari sekian sedikit ya, dari sekian sedikit. Jadi dari sekian segelintir orang yang nontonin video gua, ada beberapa orang yang terinspirasi ternyata untuk membuat vlog juga ya, model-model kayak gini, motovlog kayak begini ya. Sama sih, gue juga waktu baru mulai buat kayak gini terinspirasi dari beberapa channel motovlog. Salah satunya adalah Nizar Motovlog. Terus lanjut ke Kodanil karena mereka memang rekanan juga kan, berkawan. Gue lihat Kodanil, terus gue lihat Arianca, gue lihat Garaga MV, terus gue lihat Dodi Rex ya. Halo Bang, kalau lu lihat video gua, salam kenal dari gua Bang.
Ya banyak lah, ada beberapa referensi gue untuk membuat konten seperti ini. Mereka itu ya orang-orang hebat lah buat gue, yang menginspirasi gue. Dan tanpa disangka-sangka, gue pun menjadi inspirasi juga ternyata bagi beberapa orang yang memiliki hobi yang sama gitu kayak gue, kayak kita lah gitu, para penikmat motor 2 tak. Banyak yang nanya-nanya, bang gimana awalnya gue gini, terus pakai kamera gimana gini. Gue sih nggak bisa, bukan nggak bisa, maksudnya nggak berani kasih saran yang gimana ya bro. Buat awal kalian ngonten kayak gini, karena gue juga masih belajar, karena gue juga masih butuh banyak diajarin gitu. Cara-cara ngevlog yang asik gitu. Cuma insya Allah gue sedikit tahu lah beberapa teori untuk buat vlog motoran kayak gini, atau namanya motovlog ya. Gua si Robby yang belum tahu apa-apa ini sekedar sharing apa yang gua tahu untuk memulai membuat konten seperti motovlog ini ya. Sebenarnya sih gampang-gampang susah sih untuk membuat konten seperti ini gitu. Konten apapun lah. Dibilang susah enggak juga, dibilang gampang ya enggak segampang itu juga gitu bro. Jadi gini, sebenarnya untuk dunia perkontenan seperti ini itu memerlukan bakat atau kebiasaan yang mendasari si orang tersebut. Jadi pada basicnya, kalau lu mau jadi konten kreator, lu harus bisa bernarasi gitu. Maksudnya lu harus pinter ngoceh. Jadi bacot lu tuh gacor gitu di video tuh. Dari lu opening, lu memperkenalkan diri lu, terus lu ngebahas apa yang mau lu bahas di atas motor. Sebenarnya itu bukan prinsip yang apa ya, tidak prinsipil sih sifatnya, maksudnya tidak mesti juga. Tapi setidaknya jika kalian punya hal itu lebih baik gitu. Itu lebih mempermudah kalian untuk menjadi seorang konten kreator. Dengan terbiasanya kalian bernarasi di kehidupan sehari-hari, mungkin kalian biasa berbicara di depan orang banyak, itu akan mempermudah diri kalian untuk menjadi seorang konten kreator gitu. Jadi tata bahasa kalian tuh terarah dan jelas gitu, dipahami oleh para penonton. Pertama itu, tapi nggak menjadi prinsip juga. Jadi itu bisa diasah juga, bisa dilatih seiring jalan. Selama kalian tidak jenuh, terus bikin konten, bikin hal-hal yang kalian mau bahas, itu akan terlatih secara sendirinya gitu, akan terbentuk gitu cara bernarasi kalian. Pertama itu sih. Yang kedua adalah kalian harus siapin permodalannya nih. Jadi segala tools yang dibutuhkan kan untuk membuat suatu konten itu kalian harus adakan dulu. Jadi harus dipersiapkan. Misalkan kalian mau bahas apa nih, kontennya mau jadi motovlog ya, kalian harus punya motor. Harus punya motor, kamera yang support dengan kondisi konten kalian. Ya apapun lah yang dibutuhkan untuk membuat konten, kalian persiapkan. Kayak kamera, helmnya, motornya, kelengkapan kameranya seperti mikrofon, mountingnya, itu harus dipersiapkan gitu. Jadi sekalipun ada cara lain atau maksudnya alat-alat lain yang bisa digunakan, silahkan, asalkan menunjang, benar-benar menunjang untuk
pembuatan si konten tersebut gitu. Silahkan berkreasi sebisa kalian gitu. Ada yang mau pakai handphone aja, oh nggak apa-apa, nggak kalah bagus kok pakai handphone juga kita ngevlog. Toh beberapa vlog gue juga ada yang pakai handphone kok gitu guys. Jadi jangan terpaku sama kamera action ya, maksudnya action cam. Jangan terpaku kepada satu alat aja. Kedua, lu harus mempersiapkan materi konten lu. Materi konten tuh maksudnya seperti apa sih? Jadi gini, materi konten itu maksud gua, lu bener-bener harus mempersiapkan segala apa yang ingin lu tampilkan dalam konten lu. Lu mau nampilin apa nih? Motor misalkan, seputar motor. Kita ambil yang terdekat dulu lah ya. Lu mau jadi motovlogger ereking misalkan, seperti gua dan yang lainnya lah. Kalau bisa, ini kalau bisa ya, supaya konten kalian tuh nggak yang kaleng-kaleng gitu. Maksud gue, ini mohon maaf ya, gue bukannya gimana-gimana ya, gue mau berbicara secara objektif aja. Jadi langsung ke poinnya tanpa ada basa-basi ada basa-basi lah gitu. Jadi poinnya, kalian bener-bener harus totalitas dalam menjalankan konten tersebut. Jika kalian mengangkat konten tentang motovlogger, hal apa yang mau kalian angkat dari situasi motovlogger tersebut? Misal, kalian mau menampilkan gaya riding yang kebut-kebutan gitu untuk materi konten motovlog kalian. Ya, pertama kalian harus siapkan skill kalian gitu. Lu harus punya skill mengendarai motor dengan lihai gitu. Jadi lu harus punya skill untuk berkendara. Lalu motor yang lu tunggangin juga itu harus mumpuni untuk menunjang skill lu gitu. Ini yang kedua. Oke, motornya harus mumpuni. Jadi nggak cuma sekedar motor standaran terus lu riding, sekedar ngerekam di jalan lu riding gitu tanpa ada momen yang menarik untuk ditonton. Jadi nggak kayak gitu. Menurut gua kalau lu maksain dengan kondisi seperti itu, video lu nggak ketonton guys, sama kayak video-video gua. Ya itulah. Jadi gue juga masih belajar. Jadi gue ngeluarin teori ini berdasarkan pengalaman gue guys. Jadi bukannya gue bersok tahu ria ya. Gue tahu karena gue mengalami gitu. Dan ini mau gue share kepada kalian gitu. Jangan sampai kalian cuma sekedar riding, ngerekam riding gitu, ngerekam di jalan, riding. Terus ocehannya juga nggak jelas gitu kan. Nggak, gue lagi nggak menyudutkan kalian yang masih proses seperti itu, enggak ya. Cuma ini gue mau langsung to the point aja biar jelas gitu semuanya. Tapi tanpa menghilangkan catatan juga bahwasanya gue juga masih belajar. Itu yang harus kalian tahu. Jadi motor kalian harus mumpuni. Kedua, skill kalian juga harus mumpuni kalau mau menampilkan kebut-kebutan gitu. Jiwa kalian seperti apa gitu untuk ridingnya. Nah, kalau cuma mau sekedar menampilkan tips-tips gitu ya kan, tips-tips untuk servis motor mengenai hal ini hal itu ya kan, komponen ini, cara memperbaiki komponen ini itu gitu ya kan, pada motor RE King. Nah, itu silahkan juga, tapi narasi kalian juga harus mumpuni supaya tips-tips yang kalian berikan itu tersampaikan dengan jelas gitu. Itu sih dasar-dasar untuk
pembuatan motovlog ya, konten motovlog. Terus apa, misalkan kalian cuma sekedar mau menampilkan review-review motor gitu, misalkan motor orang, kita mau review nih ya kan, konten kalian terfokus kepada hal-hal seperti itu gitu, nggak apa-apa juga, tetap itu harus terkonsep. Di saat lu udah mulai record, disitulah keahlian narator harus lihai dalam berbicara, dalam bersikap, dan menentukan poin-poin pertanyaan yang mau lo lontarkan kepada si owner, pemilik motor ini gitu guys. Jadi seperti itulah. Jadi nggak kaleng-kaleng nih, video kalian tuh nggak kaleng-kaleng, bener-bener yang terkonsep dan layak ditonton gitu guys. Jadi ada beberapa aspek tentang motovlog yang bisa kalian angkat. Selain riding kayak gini ya kan, nggak jelas juga sih nih, macet begini, kampret nih, gue juga sebel jadinya. Gue riding gue jadi begini, ya udah gue ngoceh aja, mendingan sharing aja kepada kalian daripada gue record tapi nggak ada momen ya kan, gitu. Apalagi ya, lalu oh ya, tipsnya ya itu untuk mengetahui seberapa sih kualitas konten yang kalian buat dibandingkan kreator-kreator lain. Nah, tipsnya adalah, saran gua, lu sering-sering nontonin video orang yang menjadi inspirasi lu gitu. Jadi lu terinspirasi dari siapa nih untuk konten-konten, pembuatan konten gitu. Lu tontonin video inspirator lu, tontonin, lihat di situ bagaimana cara dia bernarasi, bagaimana cara dia membawakan videonya tersebut, menampilkan video tersebut, mendesain tampilan depan atau thumbnail video tersebut agar menarik perhatian penonton untuk menonton videonya. Itu kalian pelajari di situ dan bandingkan dengan video kalian gitu. Cari tahu di mana letak kesalahannya dia, di mana letak keunggulannya dia, supaya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kalian sendiri. Gitu guys. Silahkan gitu. Seperti itulah caranya. Untuk tipsnya ya, yang ini sih bukan yang biasa dilakuin, cuma yang pengalaman gua gitu, yang gua alami. Seperti itulah kurang lebih gitu. Jadi kalau lu buntu di saat lu lagi record, terus kondisi macet kayak tadi tuh, terus lu buntu nih, aduh nggak ada momen kan, macet mau ngapain ya kan, nggak ada momen apa-apa, mau ngebut nggak bisa, lu ketemu motor lain juga nggak ada ya kan, yang bisa dijadikan momen untuk kemenarikan video lu. Ya salah satunya siasatnya lu harus bernarasi semaksimal mungkin dan bahas apa yang menarik gitu. Ya gue juga nggak tahu sih pembahasan gue saat ini menarik atau enggak buat kalian, cuma setidaknya gue berusaha aja untuk supaya video gue nggak basi-basi banget di saat kondisi macet kayak gini gitu guys. Terserah sih pembahasannya tentang apa, terserah. Yang penting apa yang mau lu bahas sampaikan dengan jelas gitu. Dan kalau bisa materinya juga nggak nyeleneh gitu, maksudnya yang lu bahas itu hal-hal yang harusnya keterkaitannya dengan motor ataupun dengan situasi per-YouTubean atau situasi situasi yang sedang hit saat ini gitu. Silahkan aja, apapun, yang penting kalian menguasai materinya dan sampaikan dengan jelas. Anjir, gue kok jadi kayak so jago gitu ya? Enggak sih, bukan ya guys, gue nggak ngerasa so jago buat konten. Gue juga nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuma maksud gue tuh kayak ngerasa tahu aja teorinya,
dan gue ngerasa perlu menyampaikan gitu aja sih. Udah, intinya itu aja. Kalian jangan mikir macam-macam. Kalau gue, lu sok tahu lu bang, lu sendiri juga masih ece-ece kok gitu. Ya iya gue akui, gue juga ece-ece, kaleng-kaleng mungkin video gue menurut kalian. Ya it's okay lah, terserah gitu. Yang penting gue terus mau belajar. Dicoba aja. Gue yakin semua orang bisa gitu. Nah gini bahkan youtuber yang sudah yang sudah besar pun, youtuber yang subscribernya sudah banyak pun, yang gue lihat nih ya, video-video mereka tuh juga nggak, sebenarnya kalau disimpulkan itu kurang menarik untuk ditonton sebenarnya. Tapi yang gue bingung adalah subscribernya tuh sudah mencapai puluhan ribu. Gue nggak tahu itu subscriber apa gitu, apakah keluarganya sebanyak itu atau kawan-kawannya sebanyak itu. Nggak ya, gue nggak nuduh sih, cuma gue agak bingung aja. Gue pengen kayak gitu. Aduh, isi videonya sih biasa aja gitu. Gue juga nonton, ya Allah, biasa aja, sama lah kayak gue, biasa aja, bahkan terbilang jelek mungkin bagi kalian. Tapi subscribernya banyak, gila. Banyak, dan view-nya sedikit gitu, nggak sebanding dengan subscribernya gitu guys. Itu gue agak gelisah aja sih di situ gitu. Nggak ngerti sih gue harus gimana caranya biar bisa ningkatin subscriber sebanyak itu dan menghasilkan video tetap dengan video yang memang layak ditonton gitu. Oke, jadi kayak gitu ya pembahasannya kali ini untuk poin-poin memulai membuat konten. Seperti yang tadi gue bilang, setidaknya gue menyampaikan apa yang sesuai dengan pengalaman gue. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, tips atau saran atau himbauan yang gue omongin tadi bagi kalian itu benar atau tidak, gue nggak tahu. Intinya itu yang gue alamin. Jika kalian merasa iya sih ada benernya juga gini ya, mau diterapkan di diri kalian, silahkan. Enggak pun nggak apa-apa. Gue juga nggak berharap yang seperti apa sih, nggak, biasa aja gue.